Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Nasional Yogyakarta atau ITNY akan menyajikan serangkaian materi mata kuliah perencanaan wilayah. Saya sebagai dosen pengampu, Solihah Retno Hidayati, akan mendampingi Anda semua untuk mempelajari berbagai hal terkait mata kuliah perencanaan wilayah. Nah, untuk kali ini, kita akan mempelajari bersama tentang perkembangan wilayah yang akan kita awali dari Grootpool Theory atau teori kutub pertumbuhan. Apa sih Grootpool atau kutub pertumbuhan itu? Jadi Grootpool itu merupakan integrasi dari konsep ekonomi dan geografi. Mungkin selama ini konsep ekonomi itu terpisah dari geografi, maka dalam teori Grootpool ini terdapat integrasi antara konsep ekonomi dan geografi yang pertama kali dicetuskan oleh François Perrault pada tahun 1955, seorang ahli ekonomi. Nah, bagaimana munculnya teori Grootpool? Teori ini muncul karena adanya fenomena perkembangan wilayah yang tidak merata atau tidak seragam. Jadi, kalau kita amati, perkembangan wilayah itu hanya terjadi atau titik-titik pertumbuhan wilayah itu hanya terjadi pada beberapa lokasi saja. Nah, lokasi-lokasi tersebut pada akhirnya nanti akan menjadi suatu kawasan perkotaan yang tumbuh besar sehingga menjadi kota-kota utama. Pada kota-kota tersebut, hampir semua sumber daya itu berkumpul atau bisa ditemukan di lokasi tersebut. Baik infrastruktur, penduduk juga akan menuju ke kota tersebut, kemudian jasa, fasilitas ekonomi, kesehatan, pendidikan, pabrik, dan lain sebagainya. Nah, pemusatan ini dikenal dengan nama polarisasi atau polarization, dan lokasi di mana terjadinya pemusatan tersebut disebut dengan Grootpool. Nah, kita bisa lihat nih, di mana atau apakah Anda bisa menyebutkan kota-kota besar di dunia? Ya, sebut saja Chicago di Amerika, Tokyo, Paris, London, dan New York. Itu adalah kota-kota besar yang telah berkembang menjadi Grootpool. Kemudian bagaimana dengan di Indonesia? Ada juga di Indonesia. Sebut saja Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, dan Makassar, itu adalah kota-kota besar di Indonesia yang sudah berhasil menjadi Grootpool untuk wilayah sekitarnya. Jadi semua sumber daya itu berkumpul di kota-kota tersebut. Nah, kalau kita lihat petanya, ini di dunia ya, warna-warna yang berbeda ini menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang berbeda. Jadi ada negara-negara maju, kemudian ada negara-negara yang berkembang, kemudian ada negara-negara yang kurang berkembang. Ini bisa kita lihat dari sini. Di Indonesia juga begitu. Jadi ini gradasi warna ini menunjukkan tingkat perkembangan ekonomi yang berbeda. Nah, kalau kita lihat, ini katakan saja warna biru ya untuk peta dunia ini adalah peta-peta lokasi yang titik-titik pertumbuhan ekonomi itu pesat di sana. Di Indonesia juga begitu. Kita lihat di Pulau Jawa ini ya, konsentrasi perkembangan ekonomi di Indonesia ini memang memusat di Pulau Jawa. Nah, kalau kita bentangkan dan kita lihat seperti ini, kita akan tahu bahwa memang pertumbuhan itu tidak terjadi di sembarang tempat, tapi terlokalisir pada beberapa tempat tertentu saja. Nah, ini kalau kita lihat ilustrasinya, jadi dalam Grootpool teori itu ada satu lokasi di mana terdapat industri, kemudian nanti industri itu akan terkait dengan industri-industri yang tumbuh di sekitarnya. Nah, kemudian berkembang, akhirnya ini terjadi pemusatan dalam kawasan ini. Gitu. Nah, ini prosesnya, jadi bahwa perkembangan wilayah itu terjadi karena adanya loncatan-loncatan yang terjadi karena dinamika dunia. Jadi loncatan ini terjadi karena aktivitas para entrepreneur pada saat itu para pemilik pabrik yang memiliki perusahaan besar. Nah, kemudian dia memilih satu lokasi. Di situ dia menjadi industri utama atau core industri atau disebut juga sebagai leading industry. Jadi cikal bakalnya adalah di leading industry ini. Leading industri ini kemudian mendorong munculnya industri-industri lain di sekitarnya yang saling terkait atau yang mensupport kebutuhan industri besar tersebut.
Nah, kemudian saling terkait sehingga membentuk satu, sebut saja area ekonomi ya, economic area begitu. Nah, ini berkembang dengan sangat dinamis, akhirnya di situ terjadi perkembangan infrastruktur, terjadi pengumpulan penduduk, kemudian muncul aktivitas-aktivitas lain ya yang disebut eksternalitas sehingga menjadi satu pusat kegiatan yang besar yang disebut dengan growth pole atau kutub pertumbuhan. Kita bisa lihat ilustrasinya di Indonesia. Jadi ini di Indonesia ini ada usulan pengembangan kawasan industri prioritas untuk RPJMN tahun 2020 sampai 2024. Ada sekian banyak lokasi yang tersebar di Indonesia yang ini maksudnya adalah salah satunya untuk menyebarkan perkembangan ekonomi. Jadi supaya perkembangan ekonomi itu tidak hanya terpusat di Jawa, tapi juga di Sumatera. Ini ada beberapa kawasan ya, ada Semangke, Kuala Tanjung, kemudian Tanjung Puton, Kemingking, kemudian yang di sebelah selatan ada Katibung, dan sebagainya. Di Kalimantan ada Ketapang, Tanah Kuning, Batanjung, Batu Licin, Surya Borneo, dan Jorong. Kemudian di Pulau Sulawesi ini kita bisa lihat ada kawasan industri Palu, Takalar, ya, kemudian di Sumba ada Sumbawa Barat, kemudian di Papua ada Teluk Bintuni, dan ada juga Wedabai. Nah, kawasan-kawasan inilah nanti yang diprediksikan akan mampu menjadi kutub pertumbuhan sehingga akan bisa menyebarkan perkembangan perekonomian itu ke wilayah sekitarnya. Nah, secara konsep, growth pole itu ada 4 hal ya yang mendasari growth pole. Yang pertama adalah bahwa perkembangan tidak terjadi di sembarang tempat. Yang kita lihat tadi, kita bentangkan peta dunia dan peta Indonesia pada lokasi-lokasi tertentu saja yang terdapat perkembangan ekonomi yang cukup pesat. Kemudian yang kedua konsepnya adalah adanya leading industry atau core industry, yaitu industri yang menjadi pemicu atau industri utama yang menjadi pemicu perkembangan industri-industri lain di sekitarnya. Pengertian leading industry ini sangat luas, jadi bisa berupa industri manufaktur, misalnya industri logam misalnya, bisa juga mungkin industri pariwisata. Nah, yang ini menghasilkan industri-industri lain di sekitarnya untuk mensupport industri tersebut. Jadi ada link industries, ya, industri lain yang dia akan memiliki backward dan forward linkage terhadap industri utama. Nah, kemudian terjadi pemusatan, yaitu berkumpulnya faktor-faktor produksi dan sumber daya pada suatu tempat. Nah, tetapi Gunnar Myrdal itu menyatakan bahwa, ini juga salah satu ahli ekonomi menyatakan bahwa polarisasi ini ternyata mengakibatkan terjadinya backwash effect, yaitu kutub pertumbuhan itu akhirnya justru menyerap segala sumber daya dari sekitarnya, sehingga kutub pertumbuhan ini cenderung bertambah besar, sementara wilayah-wilayah sekitarnya ini malah justru mengalami kemunduran karena sumber dayanya sudah diserap oleh industri besar ini. Nah, tahapan perkembangan growth pole ini ada 5 ya. Yang pertama adalah stationary growth, yang kedua centralization, polarization, agglomeration, dan trickle down. Stationary growth adalah tahap pada saat perekonomian ini masih bersifat statis pada suatu wilayah, jadi modal hanya berputar di situ, tenaga kerja juga hanya berputar di satu tempat. Nah, kemudian mulai terjadi sentralisasi, yaitu faktor-faktor produksi itu membentuk economic space, ya, mendekati industri-industri besar karena kepentingan saling terkait. Nah, kemudian terjadi polarisasi, yaitu adanya industri inti atau core industri yang berkembang sehingga mampu melampaui economic space, meluas begitu ya, dan membentuk keterkaitan dengan industri lain. Kemudian tahap selanjutnya adalah aglomerasi. Aglomerasi ini adalah menyatunya beberapa pusat atau beberapa pusat-pusat polarisasi tadi yang memiliki keterkaitan saling terhubung sehingga membentuk ruang ekonomi yang lebih luas. Nah, pada akhirnya diharapkan aglomerasi ini akan menghasilkan trickle down. Teori Hirschman menunjukkan bahwa trickle down atau bisa juga disebut sebagai spread effect ini ditandai dengan adanya penyebaran efek dari kegiatan industri utama tadi. Ada desentralisasi industri, kemudian investasi juga menyebar di sekitarnya, kemudian masuknya inovasi, dan yang terakhir adalah diversifikasi industri. Jadi kita paham ya sekarang bahwa growth pole itu adalah suatu konsep
yang menjelaskan bagaimana terbentuknya economic space dalam suatu wilayah. Terima kasih, sampai bertemu pada materi yang lain dalam mata kuliah perencanaan wilayah.